Annyeong, jumpa lagi di Ratu Drakor Channel. Kita sekarang review The Judge from Hell episode 7. Seorang wanita kemudian ditolong oleh Falak dan dibawa ke kantor polisi. Dan di sini ada Han Dao dan Detektif Kim sedang mengunjungi makam orang tua Han Dao. Di sini para polisi membicarakan Kang Bitna kalau ia mendapat kecaman keras dari para netizen. Bitna ditegur oleh bosnya tapi Bitna tidak peduli. Falak kembali ingatkan Bitna tentang Arang, tapi Bitna tidak percaya. Bitna malah membicarakan mendaki bersama para penghuni villa. Di sini ada seorang anak yang dibuli dan Bitna menolongnya. Bitna kemudian menarik rambut si pembuli. Ternyata anak itu adalah anak dari Detektif Kim. Orang tua pembuli protes ke Bitna dan mereka ingin menuntut Bitna dan melaporkannya ke hakim. Polisi mengatakan ke mereka kalau Bitna ini seorang hakim dan Bitna balik mengancam mereka. Han Daon mendatangi nenek tua tapi ia sudah menunggu Han Daon dan peringati Han Daon kalau bersama Bitna salah satu dari mereka akan mati. Tapi Han Dao punya peluang untuk hidup dan bilang bahwa dahulu ada yang memintanya untuk melindungi Han Dao dan minta Han Dao tinggalkan tempat tersebut, dan di kaca ternyata nenek ini adalah seorang malaikat. Bitna tak sengaja bertemu Han Daon, ia tanyakan apakah Han Daon mau berterima kasih padanya. Han Daon lalu membalasnya dengan sinis. Hari mendaki tiba, Bitna ternyata juga ikut datang. Han Daon masih mengawasi Bitna. Bitna menjadi kesal. Han Dao bingung karena Bitna adalah iblis yang kadang jahat tapi kadang juga baik. Dan kemudian Han Daon ceritakan masa kecilnya yang intinya ia adalah merasa membunuh keluarganya, tapi Bitna meyakinkannya bukan Han Dao yang membunuh mereka. Saat pulang, Han Dao mabuk dan memuji Bitna, membuat Bitna salah tingkah. Ia terus memuji Bitna hingga Bitna kesal. Ia minta Bitna jangan membuatnya bingung. Bitna meyakinkannya bahwa ia jahat. Han Dao ingin menangkap Bitna, tapi ia tak mau. Dan di sana Bitna temukan kaleng soda yang ditemukan Han Dao di TKP, membuat Bitna kesal. Bitna lalu memarahi Falak yang membuang kaleng soda tersebut hingga ditemukan Han Dao. Karena itulah Han Dao mencurigainya dan pindah ke depan kamarnya untuk mencari bukti. Bitna tanyakan ke Gremory apakah ia sudah menemukan anak yang dibunuh pembunuh berantai J. Gremory masih mencari informasinya, dan Bitna minta jangan ganggu Han Daon. Gremory mencari tahu soal Bitna ke Falak dan tanya apakah Justitia yang dalam tubuh Bitna ini pernah menangis. Ia minta diberitahu jika Falak melihat Bitna menangis, karena iblis tak boleh jatuh cinta pada manusia. Oke guys, masuk ke kasus baru. Seorang CEO menyelamatkan anjing dan menjadi viral. Ia diminta mengatasi pemogokan. Seorang pria tua bernama Pak Won dibawa ke dalam untuk berbicara dengan CEO tersebut. Pak Won kaget karena di dalam ada anjing yang diawetkan. Pak Won menyampaikan keinginan para pekerja. CEO tersebut kemudian terkesan marah dan kemudian malah menyiksa Pak Won. Kedua asisten ini minta tolong Bitna untuk temukan Pak Won. Ternyata Pak Won adalah tetangga mereka. Mereka meyakinkan Bitna kalau Pak Won ini orang baik, dan Bitna tanyakan siapa kira-kira pelakunya. Lalu mereka memberikan foto CEO tersebut. Bitna kemudian mencari tahu di mana Pak Won dengan kemampuannya dan memberitahu mereka kalau Pak Won ini sudah mati. Berita ini menjadi heboh dan CEO pun terlibat dalam penyidikan. CEO yang bernama Pak Choi ini diinterogasi oleh Han Dao dan tim. Han Dao temukan bukti perekam suara di mana Pak Choi memukul Pak Won, tapi Pak Choi yakin ia tidak cukup untuk membuktikan kalau ia pelakunya. Kepala polisi minta polisi untuk menutupi kasus Pak Choi, tapi mereka menolak. Han Dao semakin kesal karena Pak Choi bebas dan ia yakin Pak Choi bersalah. Detektif Kim menasihatinya tentang tugas polisi dan tugas hakim. Pak Choi lalu menemui ketua dewan dan minta tolong padanya. Sementara di sini Bitna dibujuk soal kasus Pak Choi oleh bosnya. Bitna menyinggung kepala hakim tersebut. Sidang dimulai, Bitna mengatakan bahwa ada alat bukti perekam dan menanyakan jaksa penuntut, tapi ternyata jaksa tidak punya pertanyaan.
Pak Choi masih berkilah bahwa petugas keamanan yang memukul Pak Won dan dia tak tahu apa-apa. Bitna pun mengakhiri sidang. Han Da-won temui Bitna dan bilang bahwa Bitna adalah iblis dan pasti tahu Choi yang membunuhnya. Bitna cukup kesal dan bilang Han Da-won mencurigainya tapi juga membutuhkan pertolongannya. Bitna pun mencari di mana jasadnya. Lalu ia mencoba dengan kekuatannya dan melihat semua kejadiannya sendiri. Tapi ia membohongi Han Da-won dan bilang kalau Pak Won benar-benar bunuh diri. Sementara di sini ibu polisi mengintai villa sekitar tempat tinggal Han Da-won dan Bitna karena tempat tersebut terkena penyerangan sebelumnya. Lalu ia mengejar seorang pria mencurigakan. Rekannya yang baru pulang beli makan pun mencarinya. Sementara Bitna dan Han Da-won kaget melihat ada jejak darah dan detektif Kim pun menghilang. Oke guys, itu dia review The Judge from Hell episode 7. Kita jumpa lagi di The Judge from Hell episode 8. See you!